banggakan, seluruh adik-adik SOPI, mahasiswa Halmahera Timur dan pelajar yang saya cintai dan saya banggakan, para tamu undangan, mungkin ada hadir OKP pada malam ini yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga teman-teman panitia. Puji syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara pengukuhan pelantikan pengurus SOPI yang 13 dan rapat kerja yang pertama mungkin Semoga pengukuhan malam ini senantiasa diberkati yang kuasa dan mudah-mudahan insyaallah rapat kerja nanti akan digelar pada malam ini senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk yang maha kuasa sehingga adik-adik dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi ini ke depan dengan harapan akan menjadi lebih baik. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya menyimak betul prosesi dari awal tadi dari pembukaan. Ada beberapa hal yang saya kira patut secara pribadi saya juga bangga dengan begitu besar kreasi dari adik-adik dalam rangka menata dan mengembangkan organisasi ini. Organisasi yang mengarah kepada nama daerah sesungguhnya di hampir semua di bangsa ini lebih menyebutkan sebagai organisasi paguyuban, apakah dia mahasiswa atau kekeluargaan. Oleh karena itu dengan SOPI ini saya melihat ada sebuah keakraban, ada sebuah kekeluargaan yang terbangun begitu kuat dari adik-adik semua karena ada rasa tadi dibilang ada jadi SOPI ini dari sekian banyak alasan, tetapi paling tidak ada 4 hal penting menurut saya. Pertama dari sisi penciptaan sebelum suara rasa tadi. Dari sisi penciptaan kita Halmahera Timur yang dimana-mana orang sering menyebutkan miniaturnya Indonesia, karena memang Indonesia ini sendiri terdiri dari Indo dan Nesia. Indo itu adalah campuran dan Nesia itu adalah rumpun Melanesia. Kurang lebih 1.340 suku bangsa yang ada dan mendiami wilayah Republik Indonesia ini, hampir sebagian besar juga kurang lebih 300-an suku bangsa itu ada di daerah kita. Halmahera Timur dengan banyaknya suku bangsa ini, maka saya bilang dari sisi penciptaan kita anak-anak Halmahera Timur harus berbangga bahwa dari sisi penciptaan saya misalnya Andes Tahir dilahirkan di Desa Ekor pada tahun 40 tahun yang lalu beragama Islam. Adinda Margeli Ketomo misalnya dilahirkan sekian tahun yang lalu di Desa Hati Tabago dan beragama Nasrani. Sungguh ini sebuah kodrat atau ini adalah sunatullah kehendak Tuhan yang kita semua tentu tidak tahu apakah saya dilahirkan sebagai orang Muslim atau Adinda Margeli Ketomo dilahirkan sebagai seorang Nasrani yang lahir di Hati Tabago dan saya lahir di Ekor. Tentu ini bukan skenario kita, tetapi ini adalah skenario Tuhan yang tentu kita semua harus berbangga dan kita harus berbesar hati bahwa kita anak-anak Halmahera Timur juga selain memiliki perbedaan suku dan perbedaan agama, tetapi kita hadir dalam satu bentuk kebersamaan yang sangat luar biasa. Nah dari sisi penciptaan yang saya kira kita berbeda suku, kita berbeda agama, tetapi kita semua memiliki keyakinan bahwa 5 agama samawi di Indonesia yang diakui bangsa ini, bahwa dari 5 agama yang diakui dengan memiliki satu Tuhan, dan kemudian kita juga mengakui bahwa bapa para nabi di dalam Nasrani mengenal Abraham dan kita adalah Ibrahim. Kita mengenal bapa para nabi, saudara kita juga mengenal bapa para nabi. Dengan begitu, dengan kesadaran bahwa kita dari segi penciptaan kita adalah sama memiliki satu Tuhan, maka kita akan memiliki satu rasa
kita memiliki rasa persaudaraan, karena sesungguhnya kita bersaudara, kita sama-sama lahir di Halmahera Timur dan besar di Halmahera Timur. Dengan rasa persaudaraan itu yang saya kira adik-adik semua ini berkumpul, karena itu rasa persaudaraan. Saya kira karena kalau bukan rasa persaudaraan, tentu kita tidak akan hadir dengan nama SOP itu. Tetapi karena ada rasa persaudaraan itu, maka kita hadir dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan cita-cita kita semua, bagaimana mengembangkan cita-cita adik dari semester 1 sampai kepada semester selanjutnya, dan insya Allah menjadi sarjana. Dengan kesamaan rasa, tentu kita akan melahirkan karsa. Karena ini adalah sebuah wadah, sebuah organisasi, maka dengan rasa itulah, maka saya berharap SOPI kemudian akan melahirkan karsa. Karsa atau prakarsa itu akan melahirkan kreativitas melalui kelembagaan ini. Kreativitas yang muncul karena adik-adik adalah generasi mahasiswa yang tentu dalam berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai macam jurusan yang mumpuni untuk bagaimana membentuk kreativitas itu. Dengan kreativitas tentu kita akan melahirkan karya, sehingga adik-adik mahasiswa akan melahirkan karya-karya terbaik berkenaan dengan perkembangan dan tantangan pembangunan. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam soal bagaimana kita menyadari soal cipta, rasa, karsa dan karya itu, pada kesempatan yang baik ini, adik-adik sekalian, saya dalam kesempatan ini mungkin berpesan beberapa hal. Pertama, ini organisasi mahasiswa. Tentu yang dikedepankan itu adalah bagaimana kita umum ke depan, karena di kampus ini tidak seluruh apa-apa yang menjadi tuntutan, apa-apa yang menjadi kebutuhan perkembangan bangsa, perkembangan pasar di sana, itu tidak semua itu kita akan belajar di bangku studi perguruan tinggi itu. Banyak hal yang saya kira melalui lembaga-lembaga semacam ini bisa dilakukan. Karena tentu adik-adik dan berbagai disiplin ilmu hanya bagaimana setiap hari diajarkan bagaimana membangun profesionalisme, tapi soal mengembangkan kapasitas diri, soal perkembangan intelektual itu menjadi tanggung jawab kita di kelembagaan-kelembagaan semacam ini. Karena itu saya berharap ke depan kegiatan-kegiatan tidak hanya menjurus kepada yang sesuai tema ini, bagaimana membangun afiliasi kepada pemerintah daerah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memperkuat profesionalisme kualitas para mahasiswa itu, sehingga insya Allah terlepas dari perguruan tinggi, adik-adik kita ini bisa mampu berkompetisi, bisa mampu bersaing dengan teman-teman alumni dari daerah-daerah lain, Pulau Jawa, di Sulawesi dan sebagainya. Dari itu saya kira harapan saya mudah-mudahan saja ketua umum terpilih ini bisa ke depan lebih banyak melakukan kegiatan berupa kajian-kajian, diskusi-diskusi yang mengarah pada bagaimana pengembangan intelektual adik-adik mahasiswa. Tidak terjebak pada yang tadi disebut misalnya soal-soal politik dan sebagainya. Memang mahasiswa itu tidak bebas politik. Tadi saya menyinggung sedikit, mahasiswa juga tidak independen. Saya dulu pernah bertanya ke Pak Cak Anas waktu masih di Jakarta, saya tanya, Cak Anas, apakah kita mahasiswa ini harus independen? Dia bilang, independen itu tidak berarti kita bebas. Kalau independen itu bebas, kita ibarat kayak bendera, kita ke sana kemari. Tetapi independensi mahasiswa itu harus berpihak pada yang namanya kebenaran. Independensi mahasiswa harus bisa memilih. Jangan ini yang benar, ini yang salah, lalu kita independen, kita tidak melakukan keberpihakan. Tetapi independensi mahasiswa dalam soal-soal kepentingan politik itu harus senantiasa berpihak pada kebenaran dan menjunjung tinggi objektivitas. Itulah independensi mahasiswa. Independensi tidak berarti bebas, independensi tidak berarti kita berdiri di tengah. Tetapi independensi itu harus betul-betul berpihak pada yang namanya kebenaran dan terus menjunjung objektivitas. Itulah independensi mahasiswa, itulah politik mahasiswa. Sehingga dalam rangka membangun afiliasi, dalam rangka melakukan kontrol, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, mahasiswa akan tunduk pada yang namanya independensi
perpolitikan itu. Sehingga ketika pemerintah daerah salah, mahasiswa tidak akan segan-segan melakukan autokritik. Mahasiswa juga tidak akan segan untuk melakukan pengawasan dalam soal-soal kebijakan pembangunan. Salah, katakan salah, dan benar, katakan benar. Tapi tentunya dalam rangka melakukan evaluasi, saya kira mahasiswa juga harus disertai dengan dukungan kajian yang baik, disertai juga dukungan data-data yang baik, sehingga dalam melakukan koreksi terhadap pemerintah, kita akan terhindar dari soal fitnah, kita akan terhindar dari soal hujan. Benar-benar kita menjunjung tinggi pada yang namanya objektivitas dan kebenaran. Itulah yang menjadi pegangan bagi adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai dan banggakan. Selain itu pula, mudah-mudahan saya lihat saat ini saya menghimbau karena ini adik-adik saya semua, bahwa kita Anggaran Timur pada tanggal 9 kemarin telah mengakhiri kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu ini sebuah proses demokrasi di daerah kita yang saya kira suka maupun tidak, adik-adik juga pasti memiliki keberpihakan, adik-adik juga pasti melakukan pilihan terhadap siapa. Tapi yang pasti bahwa secara prosedural kita telah mengakhiri tahapan itu. Dan kalaupun misalnya ada tahapan-tahapan lain, misalnya ada orang yang keberatan, ada orang yang tidak puas misalnya dengan soal hasil pemilihan umum, lalu kemudian melakukan gugatan, ini soal lain. Tetapi bahwa hak-hak rakyat itu telah disalurkan pada tanggal 9 kemarin. Oleh karena itu saya menghimbau kepada adik-adik mahasiswa yang berpikir kritis bahwa pemilu ini sudah berakhir, maka ajaklah seluruh teman-teman, ajaklah saudara-saudara kita untuk terus berdampingan, jangan kemudian terlena. Mungkin saja pada pemilu kemarin ada sedikit gesekan atau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang di lapangan yang sempat menimbulkan kerenggangan di masyarakat kita. Saya mengajak kepada adik-adik mahasiswa untuk menjadi penggerak utama untuk bisa menghubungkan hubungan kekeluargaan kita yang mungkin saja sempat retak akibat karena rivalitas politik yang terjadi pada tanggal 9 maupun sebelum pemilu itu. Oleh karena itu, kepada Sofi juga mudah-mudahan juga bisa memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang ada di Anggaran Timur, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita mahasiswa yang ada ini, sehingga insya Allah ke depan dari seluruh tahapan pilkada ini insya Allah bisa berakhir, dan insya Allah saya sama Pak Jubair yang kemarin terpilih dan alhamdulillah bisa mendapatkan banyak, bisa dilanjutkan pada proses pelantikan insya Allah. Dan kita tidak halangan karena ada beberapa visi kami berkaitan dengan bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Salah satu di antaranya adalah tadi Ketua Umum telah menyampaikan kepada saya soal asrama. Di beberapa tempat saya sama Pak Haji Baik itu sering mendiskusikan soal bagaimana ke depan kita bisa mendorong soal bagaimana penyelesaian dan soal memberikan keringanan dalam hal operasional asrama mahasiswa tadi, termasuk beasiswa air studi. Jadi selama ini tantangan kita itu adalah air studi. Saya dulu sedikit karena juga rasa sedikit ulangi kembali dulu kalau habis skripsi pulang KKN habis penelitian biasanya terbentur dengan soal air studi. Karena itu doakan saya sama Pak Jubair, dari itu sudah menjadi 22 program unggulan kami ke depan. Selain bagaimana mendorong operasional mahasiswa di semua kota, tidak saja di Ternate, termasuk juga dengan beasiswa studi, dan insya Allah juga akan kami dorong beasiswa S2 termasuk S3. Dan adik-adik kita saya lihat khusus kita di Anggaran Timur saat ini memang orientasi adik-adik itu masih hampir minim. Jadi rata-rata pasca S1 balik pulang kampung, jarang orientasi untuk bisa bagaimana melanjutkan studi sehingga bisa berkompetisi lebih luas. Nah ini saya lihat fenomena ini insya Allah ke depan bisa dikembangkan di Anggaran Timur. Kita contohkan misalnya di Anggaran Utara, Anggaran Selatan, begitu banyak putra-putra mereka pasca S1
mereka kemudian berkeinginan untuk melanjutkan studi ke depan. Kalau itu misalnya ada banyak yang ingin melakukan studi, insya Allah saya sama Pak Jokowi terus akan memberikan dukungan dalam rangka peningkatan kualitas di bidang S2 maupun S3. Karena itu adik-adik saya berperan belajar dalam terus, karena ini adik-adik datang ke Kota Ternate ini adalah untuk studi. Oleh karena itu yang pertama, selain berorganisasi, tetapi aktivitas kuliah itu mohon jangan ditinggalkan. Jangan gara-gara organisasi kita mengabaikan tugas utama kita ada kuliah. Karena itu saya berpesan sebelum mengakhiri ini, mudah-mudahan adik-adik terus belajar, terus mempelajari disiplin itu sesuai dengan jurusan masing-masing, sehingga insya Allah ke depan bisa menjadi profesionalis muda. Karena tantangan kita ke depan bukan lagi soal siapa pemenang, tapi kita harus menjadi pemenang bersama. Itulah tantangan atau perubahan revolusi industri 4.0. Hakikat dari tantangan itu adalah pemenang bersama, bukan pemenang individu. Ketua umum adalah pemimpin, tapi bukan pemenang. Pemenang adalah pemenang semua. Karena itu kita butuh jejaring, kita butuh semua untuk menjadi kuat, untuk menjadi pemenang. Karena itu saya berpesan kepada adik-adik belajar dengan baik dengan tekun. Insya Allah ke depan jika tidak ada arah yang melintang bagi saya sama Pak baik, aktivitas mahasiswa akan terus kami dorong dan akan terus kami bina, sehingga salah satu tema adalah bagaimana berafiliasi ini yang kita jaga. Tetapi evaluasi tidak berarti bahwa pemerintah daerah akan mendoktrin adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa akan terus diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas sebagaimana independensinya. Kemudian tadi saya lihat mungkin ada sedikit video-video kecil. Saya berpesan pada pengurus dan ketua umum terpilih itu dirangkul. Jadi kalau ada hal-hal kecil yang kayak begitu diundang lalu dibicarakan. Apa yang misalnya belum disepakati, duduk bersama bicara, karena kita semua yang tadi saya bilang dari sisi penciptaan, dari sisi rasa, kita adalah orang Kalimantan Timur, diajak untuk kita bicara. Kenapa berbeda? Diajak sehingga insya Allah kita memiliki satu pemahaman. Tetapi di mana-mana juga kalau sudah beda, biasanya juga akan sulit mencari titik temu. Dan jika tidak mencari jalan yang tidak temu, harus ada solusi-solusi lain yang bisa bagaimana menggerakkan organisasi ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu mungkin dari saya akhiri karena tadi ya saya kira ini aja ya kalau ke depan dan sekarang sesuai tema ini kita menunggu kalau tidak ada tantangan. Saya menunggu adik-adik untuk kita menjadi sharing partner dalam rangka perubahan di daerah ini, perubahan bangsa ini kan tentu harus dari adik-adik mahasiswa. Tadi dibilang Dewi 28, bahkan sebelum tahun 1928 ada yang namanya tahun 1922. Tahun 1922 itu ada kesepakatan bagaimana nama Indonesia ini dibentuk. Nah, sehingga saya kira dengan peran adik-adik pemuda ini dan mahasiswa, insya Allah ini dapat memperkuat pemerintahan kita ke depan. Tetapi harus sifatnya konsepsional. Jangan kayak dulu, karena beda dulu tahun 97, 98 ketika saya masih pegang-pegang telepon. 97, 98 dulu ketika 99 pertama waktu sosialisasi Undang-Undang 22 di kantor Bupati Maluku Utara di lantai 2, yang pertama demo itu saya, Pak Mat Karim, kasih uang 150.000 beli kain, demo provinsi pertama. Karena memang demo saat itu ya tuntutan kita demo dari Ternate, Ambon, Jakarta dan sebagainya. Demo sendiri pun saya demo zaman itu. Karena waktu itu kan tuntutan sudah beda dengan tuntutan saat ini. Tuntutan adik-adik saat ini karena memang kalau teori problem solving ketika negosiasi yang bentuk tidak ada jalan, demo itu adalah solusi. Tapi di era ini saya kira utamakanlah bagaimana problem sebenarnya adalah melakukan komunikasi. Komunikasi jauh lebih efektif ketimbang dulu sebelum 97, 98, 99 kami itu sering bermain di jalan karena tantangannya beda menghadapi rejim yang begitu otoritarian, cukup sentralistik. Sekarang ini saya lihat penyempatan sudah terbuka dan hampir seluruh pemerintahan penyelenggara negara itu sangat welcome
dengan bagaimana aspirasi adik-adik mahasiswa, beda dengan dulu. Nah, karena itu pola gerakan mahasiswa saat ini dengan pola gerakan mahasiswa dulu tentu akan sedikit beda. Karena saat ini hampir seluruh penyelenggara negara itu welcome terhadap adik-adik mahasiswa yang memberikan kritik, memberikan saran. Kalau dulu hampir kita disumbat kemana-mana sehingga agak sulit kita menyalurkan aspirasi secara bebas. Oleh karena itu, ke depan insya Allah adik-adik sekalian kita bisa ketemu di lain kesempatan dan kita bisa banyak diskusi bagaimana peran dan langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh adik-adik mahasiswa Halmahera Timur dalam rangka kepentingan pembangunan daerah kita ke depan. Oleh karena itu mungkin saya tadi diminta untuk membuka rapat kerjanya. Baik saya pada kesempatan ini sebelum mengakhiri ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja pertama Rapat kerja pertama Sentral Organisasi Mahasiswa Pelajar Halmahera Timur saya nyatakan dimulai dan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam baik. Iya baik, kita lanjut ya.